Bering di Sanankerto, itu dia itu melihat keunikannya adalah pada pohon bambu yang begitu tumbuh sakatan. Ternyata sangat eksotik sekali kalau dia itu dipakai sebagai wisata untuk pre-wedding macam-macam dan sebagainya. Berarti di situ memang ada tingkat keunikan yang bisa punya nilai jual. Jadi kemampuan Bapak Ibu untuk melihat itu penting. Ada faktor-faktor lain ya, seperti ini ya, kaitannya sama peluang pasar. Jadi harus sudah dibiasakan Bapak Ibu membangun silaturahmi dan membaca tren, how to sell, apa yang bisa dijual, bukan apa yang bisa diproduksi. Jadi dibalik sekarang, permintaan pasarnya seperti apa? Oh, kalau itu ada, kita bisa siapkan. Jadi di situ keluasan kita untuk membaca pasar dan tren. Nah, berikutnya di sini adalah kaitannya sama ini, skala efisiensi ekonomi. Saya tadi ditanya, Pak, kami itu punya sumber air, sumber mata airnya besar sekali. Ini mau kita kembangkan PDAM, tapi jumlah penduduknya sangat kecil. Ini gimana? Itu secara skala ekonomi nggak terlalu banyak air yang terbuang. Makanya perlu ada upaya-upaya untuk membuat satu desain bisnis yang memungkinkan skala ekonominya itu nyampe. Misalnya dengan kerjasama antar desa. Di situ nanti jumlah pelanggannya lebih besar. Nah, sehingga nanti untuk perawatan, untuk operasional dan sebagainya bisa tertutup. Tapi kalau pemanfaatan desa sendiri sulit. Saya tadi ditanya dari Kayu Agung, dari Kasembon ya, itu tapi desanya terpencil-pencil ya Pak, itu bagaimana? Nah itu nanti model bisnisnya, tinggal itu berarti yang bagus itu mungkin untuk pengembangan air galon atau apa yang sebagainya, sehingga distribusinya tidak menggunakan satu sarana instalasi yang terlalu jauh antar wilayah. Jadi hal-hal semacam itu perlu dirancang. Satu potensi sumber air yang melimpah, tetapi kalau skala ekonominya tidak pengembangan skala ekonominya tidak dipikirkan, nanti yang terjadi adalah inefisiensi. Nah, ini ada beberapa prinsip yang lain yang domani ketika kita mengembangkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bersaing, maka ada faktor-faktor yang menolong BUMDes itu. Pertama adalah faktor biaya. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan satu layanan optimal dengan biaya murah, relatif persaingan Bapak Ibu menang. Yang kedua, misalnya efisiensi pembiayaan. Di situ bagaimana Bapak Ibu kadang-kadang begini, ngurus BUMDes itu ada banyak yang seperti ngurus ormas, ya, wakeh banget pengurusnya, tapi tidak terlalu banyak kegiatannya, sehingga babone katut modalnya habis untuk biaya operasional, untuk penggajian dan sebagainya. Itu berarti satu contoh yang tidak seimbang antara yang ditangani dengan jumlah orang yang jadi agak beda dengan organisasi kemasyarakatan Bapak Ibu. Apa meneh organisasi politik. Karena politik itu tim sukses itu wakil 1, wakil ketua 2, wakil ketua 20 gitu ya. Nggak apa-apa karena tujuannya agak berbeda dengan BUMDes. Jadi harus ada satu visi yang beda. Berikutnya diferensiasi. Nah, Bapak Ibu harus memetakan sekarang itu segmen atau siapa yang dilayani. Produk panjenengan itu sebetulnya siapa yang menggunakan. Karakteristiknya benar-benar dipelajari. Jangan pokoknya gawe produk-produknya ngawur sampai fokus dari Gusti Allah Pak niki sing pokoknya lakune ono wong diboten saged ngoten. Jadi perlu dipelajari siapa sih sebetulnya menjadi sasaran dari pasar Anda itu. Nah, berikutnya adalah kaitannya sama manajerial, yaitu menerapkan nilai-nilai pelayanan. Kadang-kadang ini sentuhan-sentuhan Bapak Ibu, sentuhan-sentuhan, terutama yang pada bisnis layanan seperti kafe macam-macam. Sentuhan itu ngangeni. Nah, ingin mana nih di kafe salah, rasanya enak, pelayannya lho ramah-ramah.
Teng Blitar itu enten namanya kopi pangkon. Nah terus guru panjenengan kopi pangkon. Napa nih sing dipangku niku? Apa nih Han? Nah itu berarti aspek manajerial itu, aspek pengelolaannya itu memang punya daya tarik. Nah berikutnya adalah kaitan sama pembaharuan. Nah pembaharuan itu tidak selalu membaharui atau memodernisasi. Kadang-kadang mempertahankan keaslian itu adalah bentuk pembaharuan juga. Kadang-kadang seperti produk kopi, tapi kopinya itu kopi coklat Pak. Nah, gula merah sama kopinya itu sendiri-sendiri kan ya. Jadi minum agak pahit gitu langsung dicopot cekut gitu ya. Wah rasanya enak sekali itu. Nah, oh ini inovasi, tapi inovasi yang berbasis pada tradisi. Dia mbah yang ini gila gawe kopi. Namanya kopi kotokan. Lek bener percaya panjenengan datang Jogja, itu ada warung kotokan namanya. Model kopinya kayak begitu Pak. Jadi tidak selalu bahwa namanya pembaharuan itu modernisasi. Kadang-kadang kembali kepada yang lalu, digali kembali, itu muncul sebagai sebuah inovasi. Jadi Bapak Ibu harus, ini kalau kita ngomong kreativitas, itu tidak terbatas. Kemungkinan tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu rutinitas, tapi kembangkan kreativitas. Nah, ini yang pasar ya. Saya kira kalau kita melakukan revitalisasi pasar kita, karena pasar kita tadi sudah kita lakukan SWOT tadi, oh ternyata ada masalah ini, masalah itu, biasanya urutannya seperti ini. Pertama itu adalah renovasi fisik, yaitu penyediaan sarana prasarana dilengkapi. Kadang-kadang kalau kita itu ngomong unit BUM desa, pasar tradisional, kumuh, jorok, jelek, maka harus dirubah image itu. Pasar itu harus bersih, fasilitasnya juga tutup memadai. Kadang-kadang perlu saingan dengan POM Bapak Ibu. Nanti kayak namanya apa itu LED-nya itu bayar ini, air panas, air dingin, 10.000. Nah itu agak mengejutkan gitu loh. Kalau itu terjadi di pasar tradisional, jangan hanya di pom-pom saja gitu. Di Bulawang itu ada yang air panas, air dingin 5.000, 10.000 laku gitu. Ya. Nah itu. Nah, berikutnya baru bagaimana melakukan satu revitalisasi ekonomi. Jadi kayak seperti pedagang. Kami melihat BUMDes yang berhasil itu mendekatkan pelayanan kayak simpan pinjam itu di pasar. Jadi dia melayani, dia membuka gerai itu di pasar untuk melayani pedagang-pedagang pasar itu ketika mereka itu membutuhkan permodalan. Jadi pinjamnya tidak di kantor desa yang agak jauh begitu, tapi dekat dengan pelayanan. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu punya seperti itu, lebih baik didekatkan dengan para pedagang itu sehingga aksesnya itu mudah dalam memanfaatkan simpan pinjam yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, selain itu juga kasih keberanian. Nah, yang berikutnya adalah 3, itu dari aspek bagaimana kita bisa mengembalikan kearifan lokal. Kadang-kadang nilai besar, nilai tertinggi dari pasar tradisional itu justru kesegarannya itu, kelangsungannya, kesegarannya, dan harganya. Kami misalnya kemarin ketika turun di Kesiman di Trawas itu, kami menyarankan real time itu apa sih yang tersedia di pasar tradisional itu bisa diakses oleh publik melalui online. Misalnya tersedia, di sini ada kangkung, ada ini segar dengan jumlah sekian dan sebagainya, harga bisa langsung. Jadi seperti itu ada aspek inovasi kaitannya sama relasi bisnis dengan pihak lain dari luar. Nah, jadi proses-proses kreatif seperti itu perlu dikembangkan.
seneng saya. Ada di antara Bapak Ibu itu ada namanya one feeling one product. Jadi ada desanya saya ingin mengangkat satu produk yang dikenal oleh publik itu apa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin kembangkan BUMDesnya itu one feeling one product, maka yang pertama adalah kenali komoditas unggulan lokal itu apa. Tadi misalnya ketemu jeruk, oh saya mau mengembangkan jeruk Pak, jeruk bagus sekali di Pujon, hawanya masih mendukung dan ada jeruk-jeruk baru yang di sana, peluang pasarnya bagus. Itu berarti Bapak sudah mengenali komoditas ini. Nah, kalau kita mengacu pada Gubernur Oita dari Jepang yang mengembangkan OVOP ini, one feeling one product itu, mereka itu thinking globally. Jadi mereka itu berpikir global. Ada beberapa produk lokal tapi punya punya terobosan global. Salah satu contoh misalnya di Kecamatan Sumberingin di Bondowoso, itu di sana ada petani kopi, Pak. Petani kopi yang mengembangkan namanya kopi Robusta Ijen Raung. Itu salah satu kopi yang sudah diterima oleh Starbucks Cafe maupun juga ekspor ke Amerika Serikat karena merupakan salah satu jenis atau genre kopi di Indonesia yang berbeda dengan yang lain. Rasanya agak kecut, tapi itu sudah bisa menembus pasar New York sehingga mereka bisa kirim ekspor. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di BUMDesnya itu ada komoditas yang di lokal itu unik kayak seperti kopi tadi ya, terus itu ada semacam peluang global, itu berarti Bapak Ibu bisa tekuni ke sana. Di sana memang pola pengembangannya tidak bisa BUMDes sendiri. Kelompok tani, dinas perkebunan, ada Puslit Oka, ada Sukopindo, ada apa dan sebagainya, pihak itu bermitra. Nah, itu nanti diinformasikan saja pada Pak Slamet misalnya di Kabupaten Malang, kalau ada yang bisa menembus pasar ekspor itu nanti bisa dikolaborasikan. Kita coba Pak gitu Pak, di mana BUMDes itu nanti bisa menembus pasar ekspor seperti itu. Di Jawa Timur kalau tidak salah kami sudah ketemu juga Puspa Agro kemarin, mungkin Pak Jambore Bapak ketemu direkturnya sendiri ya di Tulungagung itu. Beliaunya sanggup bermitra untuk menampung produk-produk itu, termasuk juga memberikan kurasi ya kepada produk-produk ekspor itu supaya mereka itu siap ekspor. Nah, monggo kalau misalnya di antara BUMDes Bapak Ibu ada yang OVOP ya. Jadi ini penting supaya BUMDes itu tidak menjadi pemain lokal, tapi BUMDes itu menjadi benar-benar sokok guru perekonomian nasional, mendampingi koperasi. Jadi tidak hanya swasta sama BUMN, tapi BUMN sama BUMDesa. Nah, BUMDesa bagaimana di antara BUMDesa Kabupaten Malang itu ada yang thinking globally, acting locally tadi. Bagaimana bisa mengembangkan kerjasama seperti itu. Prinsipnya harus luas Bapak Ibu. Kita melihat misalnya kita membaca peluang. Ketika pandemi kemarin, bisnis yang booming itu di sektor ini, bahan pangan, kesehatan sama jasa transportasi, pelayanan dan sebagainya. Mungkin sekarang dengan perubahan iklim ini yang paling enak itu dodol es kira-kira gitu. Soalnya hawanya panas gitu. Nah, jadi harus pinter-pinter membaca peluang itu. Nah, jangan terlalu sangat patok bangkrong ya dalam pengertian wis mati urip ya siki. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Harus pinter-pinter membaca peluang. Nah, sedikit kalau di antara Bapak Ibu BUMDesnya ada yang potensi pariwisata, itu letaknya di sini. Kalau kita pelajari yang di Banyuwangi, itu Ijen Raung, Ijen ya, Kawah Ijen itu ada Blue Fire. Ini unik, satu-satunya di dunia barangkali ya kan gitu ya. Nah, selain itu juga ada ini
mana ini Bonpring ya, Duren ya, Sanankerto ya. Terus ada juga ini Balongkau ini di Tulungagung, ada Pujon Kidul. Nah di Malang ini kebanggaan kita. Nah ini sejajar itu dengan tempat-tempat di berbagai wisata, baik itu di All-Star di Australia maupun Eze di Perancis maupun Manarola di Italia ya. Nah, gambarnya podo kan. Pun atas mriko ana derek. Derek. Kapil kok mriko Pak. Jenengan buka gadget panjenengan. Jenengan buka niku HP-ne jenengan. Nah, tulis Manarola. Nah, sedikit Bapak Ibu, satu ilmu kaitannya sama ekowisata. Jadi banyak, kalau pengembangan wisata itu tidak harus industri wisata, sehingga begitu banyak investasi yang dikembangkan di situ untuk pengembangan sarana prasarana, mengikuti kontur alam saja, sehingga lebih efisien. Kadang Bapak Ibu itu sering mengikuti wah kayak wisata nenggone Bali ya wis sing apik, hotel macam-macam enggak. Kadang-kadang kalau kita lihat misalnya panjenengan datang ke Batu itu sekarang banyak sekali membuat homestay. Homestay itu berbasis dengan kerjasama dengan masyarakat. Panjenengan kalau ke Taman Sari di Banyuwangi, di sana yang dikembangkan itu hotel-hotel yang dikembangkan cottage ya, yang itu oleh penduduk ya. Mereka menampung tamu sekian dan sebagainya. Jadi upaya untuk mengembangkan basis masyarakat ini yang lebih efisien dari segi dana dan lebih partisipatif, memberikan keuntungan semua pihak di dalam mengembangkan. Nah itulah yang pada hemat kami itu perlu dikembangkan sebagai prinsip pengembangan desa di dalam pengembangan ekowisata itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, wisata itu sebaiknya berbasis aktivitas. Karena yang kita pertahankan itu adalah bukan tapi durasi mereka tinggal. Orang datang ke lokasi wisata Anda itu relatif kadang-kadang hanya 2 jam atau 3 jam karena apa? Dia cuma nongkrong saja sama melihat pemandangan. Setelah itu bosan terus pulang. Bagaimana bisa mempertahankan dia bisa sampai tinggal 2 hari, 1 minggu, 1 bulan sehingga belanjanya cukup banyak. Nah ini upaya berbasis aktivitas ini. Gimana mereka itu dibuat satu paket-paket aktivitas yang memungkinkan mereka itu tinggal lebih lama di satu tempat. Nah ini memerlukan adanya satu pemikiran dan kreativitas di antara Bapak Ibu. Bagaimana mengembangkan satu pariwisata berbasis aktivitas itu untuk lebih memperpanjang durasi. Nah ada di antara Bapak Ibu yang berkembang di ini usaha simpan pinjam. Intinya adalah ini. Intinya adalah bagaimana ada satu proses evaluasi terhadap nasabah. Ya, misalnya seperti ini ya, ada orang yang pinjam itu ada yang tepat waktu, ada yang enggak. Bagaimana perlakuannya? Itu harus ada SOP-nya. Jangan sampai kita itu ya pokoknya koyo iki duwe wis ana cair bae kabeh wis didobroto mari ngono gak bali. Nah, itu wassalam warahmah kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu mengembangkan agribisnis, maka ini harus jadi satu ini. Pertama input, apa saja input yang dikembangkan. Misalnya kayak seperti saprotan, modal dan sebagainya, teknologi apa saja itu perlu dia. Kita tidak bisa misalnya kalau tempat saya itu di Tumpang itu banyak sekali nongko ya Pak, maka nongkonya begitu maka kita akan kembangkan nongko. Bapak enggak, nongko mau dikembangkan untuk apa? Keripik nongko berarti sudah ngomong teknologi. Kesiapan teknologi ini wonten vakum crying-nya itu ada enggak? Orang-orang yang mengembangkan vakum crying itu siapa? Perlu dilatih berapa orang? Macam-macam. Ini inputnya itu tidak gampang, tidak hanya resource base. Resource base itu dari pokoknya ono nongko wakil langsung dikembang nongko, ono pring perang dapur, pring nggak bisa begitu. Jadi ada faktor-faktor yang lain, teknologi proses dan sebagainya yang harus dipertimbangkan. Nah itu namanya perencanaan yang baik Bapak Ibu. Nah,
makanya prosesnya sampai pemasarannya. Di sini kelemahan Bapak Ibu di sektor pertanian kita itu, petani itu cuma nandur, gak bagian ngedol. Sing dapat keuntungan itu pedagang, ya kan? Tapi petani mengalami kesulitan. Nah ini bagaimana Anda melalui BUMDes ini bisa menyatukan ini Bapak Ibu, dari mulai hulu sampai dengan hilir itu, bagaimana ditangani satu persatu. Ini konsepnya kalau agribisnis. Nah ada keterkaitan hulu hilir, bagaimana produk-produk yang segar itu bisa mengalami satu proses sehingga nanti bisa nilai tambah. Ya. Ada juga seperti ini ya, singkong dan sebagainya. Ini ada banyak produk turunan. Tapi ini aplikasinya teknologi, ada teknologi Bapak Ibu. Jadi teknologi proses, berarti ada nilai tambah. Kemarin itu saya sisi ada di Kabupaten Malang yang tanya di sini banyak singkong, bagaimana cara memproduksinya lah itu tantangannya di situ. Tidak bisa hanya Berikutnya tentang SDM. SDM itu investasi dari BUMDes. Tolong pertama diperhatikan rekrutmen. Sama-sama bayarnya, jangan cari yang bodoh, yang tidak cakap. Dan ini anu ya, titipannya Pak Kades ya. Kenalnya Pak Kades ya apa ini? Dan saya mau ya, rekrutmen tolong sama-sama bayarnya, cari yang berpengalaman, cari yang cakap. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, kalau dia sudah jadi karyawan, jangan pelit di tingkatkan kapasitasnya. Panjenengan disangoni nomor bener lah Pak Kades. Alhamdulillah. Sekarang topik. Nah, penting ngoten. Mengke SPP ini di anu nggih. Lurus kali Pak Kades nih. Ada biaya pelatihan Pak Kades, gimana nggak dikeluarkan ya? Nah, oke. Berikutnya adalah ini kinerja. Jadi tolong Bapak Ibu diperhatikan mengenai kinerja itu. Kita bisa mengukur apakah SDM kita itu kurang ataukah kita itu sudah kelebihan. Pembagian kerja, aktivasi, ini tolong SOP dan sebagainya itu diaktifkan. Banyak itu BUMDes itu jam kerjanya itu sebulan 3 hari. Tanggal 25 memberikan angsuran, tanggal 27 tiap bulannya menerima angsuran. Nah gitu, monotok wis robdino tok wis bukae. Nah itu berarti ya kurang optimal. Panjenengan harus ngatur, Bapak Direktur mau kemana, mau ke kantor, masih jam 7 sudah bawa tas pakai dasi. Nah, gitu. Jadi berarti kinerjanya optimal. Jangan dipakai sampean alam BUMDes Pak ya sak-sake. Kasihan bawa Erik. BUMDes mosok direktur kelincipen Pak. Bayarannya kasihan gue Erik. Nah berikutnya ini Pak, gaji tunjangan bonus. Jadi biasanya kalau tidak ada sayur-sayurnya itu biasanya bodoh gitu. Gak patah tanggap. Tapi gajinya ada, insentif ada lah, lumayan. Bener-bener bisa ditekuni sebagai direktur BUMDes ini karena prospektif. Pendapatannya cukup berapa Bu gajinya? 5 juta? Alhamdulillah, baru 5 juta ya Bu ya. Jadi tolong ini diperhatikan karena ini adalah human investment, investasi sumber daya manusia. Jangan sepelekan, ya, jangan sepelekan. Ini menjadi faktor. Nah, berikutnya inovasi rencana usaha. Saya kira perlu ada semuanya direncanakan. Ini panjang kalau saya ceritakan, ya. Nah ini yang tadi yang saya jelaskan kaitannya sama ketentuan aset, ketentuan modal sama pinjaman, ya. Dan berikutnya adalah inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran. Jadi harus ada cara-cara pemasaran yang relatif inovatif. Salah satu contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang kita kembangkan karena adanya merespon pandemi. Kita melihat ada perubahan mana dari bisnis
offline menjadi online, gitu. Adaptasinya seperti itu. Nah, proses pemasarannya itu tentunya dengan membaca terhadap karakteristik konsumen online. Misalnya kalau konsumen online itu teliti, suka banding-banding nama. Ya regane berambang di kono sampai ini, di kini sampai ini, ya cukup sing iki kan itu. Jadi peka sekali untuk urusan-urusan kayak begitu. Sehingga Bapak Ibu harus mengembangkan satu pola pemasaran yang mengikuti terhadap karakteristik dari konsumen. Nah, perilaku konsumen itu wajib dibaca gitu ya, wajib dibaca ya. Bagaimana perilaku mereka, pemilihan barang, kadang-kadang kemasan, kadang-kadang ini banyak hal yang perlu diperhitungkan. Misalnya ya, dulu ketika itu tidak ada pengiriman, kita itu tidak pernah, kalau misalnya Bapak Ibu harus marketplace itu ada katalog harusnya, ada katalog produk, ada informasi produk. Nah itu kadang-kadang ada beberapa BUMDes yang mengembangkan katalog produk, tapi katalognya itu tidak ada storytellingnya. Storytelling itu adalah misalnya kaitannya sama ini, sama apa, produk. Di Prancis itu ada namanya happy chicken, ayam bahagia. Jadi dia ayam ini diliarkan, makanannya makanan yang benar-benar apa itu organik. Dia itu diliarkan di hutan-hutan di sekitar ini, wilayah ini, diceritakan itu di dalam produk itu, sehingga orang itu tertarik. Waduh, kalau makan ini memang benar-benar happy gitu, happy chicken misalnya. Jadi kira-kira Bapak Ibu punya produk yang ada ceritanya enggak gitu? Kadang-kadang enggak, cuma ditulis ya mek 1500 dok. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang penting. Jadi tidak selalu ya. Kadang-kadang kalau sekarang ini semuanya di ke online itu merasa kalau online itu sudah mesti berhasil, tidak. Banyak sekali yang gagal. Itu ternyata faktor kuncinya itu bukan pada teknologi itu, tetapi bagaimana kita ini benar-benar mengemas produk yang punya daya tarik pada pelanggan. Ya. Jadi ini hanya faktor teknologi saja Bapak Ibu. Faktanya di Amerika Serikat banyak nggak berhasil itu, karena mereka tidak bisa mengikuti prinsip-prinsip ini. Ya. Risiko produk untuk wilayah pemasaran yang meluas misalnya, itu juga harus kayak bisnis sayur, bisnis apa dan sebagainya itu agak sulit, sehingga pengemasan, pengiriman dan sebagainya itu perhitungan. Jadi banyak faktor yang perlu diperhitungkan ketika kita itu masuk ke bisnis online. Oke. Ya. Nah, kaitannya sama keuangan itu nanti secara prinsip Pak Fajar banyak, tapi secara prinsip setiap transaksi yang ada di BUMDes itu harus dicatat. Jadi rutin, tidak harus kalau diopia-opia aja, ini mau tutup buku atau mau ada kunjungan baru digarap, keuangannya jangan gitu, tapi rutin saja. Ada SOP. Dari pembukuan yang rutin itu nanti muncul laporan keuangan, dari laporan keuangan itu gunakan untuk dianalisis. Kira-kira kelemahannya di mana, borosnya biaya di mana. Oh ini berarti nanti muncul rekomendasi apa yang harus dilakukan dari hasil evaluasi itu, sehingga muncul satu strategi bisnis baru. Jadi transaksi harus gini Pak. Jadi jangan sampai keuangan itu dibuat sebagai beban karena nanti akan ada lomba, baru dipersiapkan. Kadang-kadang apa itu stempelnya itu basah betul karena baru di stempel kan gitu ya. Oke, jadi ada kolaborasi pentahelix antar berbagai pihak untuk tadi. Makanya kami tadi di awal menyampaikan kalau nanti seandainya Bapak Ibu mendapatkan satu permasalahan, tolong rumuskan menjadi satu rencana konkret dan kira-kira pihak-pihak mana yang perlu diajak untuk bermitra. Jadi di sini mitra BUMDes itu penting sekali ya dalam rangka menjemput kemajuan bersama dari BUMDesa kita. Jadi ada praktek Bapak Ibu di Jawa Timur itu pernah dengan BNI
BNI, saya kira juga di BUMDes sudah ada yang PPOB, ada Laku Pandai, ada macam-macam ya, itu yang dikembangkan. Ini antara salah satu contoh kemitraan dengan BUMDes. Silakan Bapak Ibu nanti mengembangkan kemitraan dengan mitra-mitra bisnis yang relevan ya. Nah, jangan lupa untuk pengawas, karena ini hadir pengawas, rutinitas pelaporan pengawasan BUMDesa. Pelaporan pengawasan, jangan Bapak Ibu itu hanya formalitas di kena pengawas tanda tangan ya wes oke niki Pak amplop nggih terus tok ae rapatnya setahun pisan nggih alhamdulillah di Bang Ora. Tolong ini antara pengelola sama pengawas itu podo penting ya Pak. Jadi mohon bener-bener ini ada satu komunikasi yang nggak putus. Ini yang paling lemah Pak, yang paling lemah dari kami ngeluyur BUMDes yang Jawa Timur itu, pengawasan itu kadang-kadang enggak jalan dengan baik. Monggo Pak Kades itu nanti benar-benar memberdayakan pengelola atau pengawas yang ada. Nah ini oke, jadi Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang perlu ditindaklanjuti. Saya kira dari saya cukup sekian dulu dan kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu Pak. Luar biasa Bapak Ibu, dari Pak Petir ini sangat-sangat lengkap. Mulai ujung A sampai ujung Z sesuai dengan jam terbang beliau. Lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena materi cukup panjang supaya nanti digenapi dengan materi beliau Bapak saya di sebelah. Harap sekali ada pembinaan langsung yang jelas. Agak kerepotan itu nanti kami di aplikasi. Kami baru beli aplikasi keuangan itu 45 juta. Nah ini harapan kami ada dari Universitas apa tadi Pak? STAN. Ini tidak hanya pelatihan di tingkat kabupaten, tapi terjun langsung di BUMDes yang ada, baru tahu permasalahan persis di BUMDes itu seperti apa. Karena pelatihan hanya di tingkat kabupaten, ini sifatnya umum. Tapi kalau langsung ke BUMDes yang ada, ini tahu permasalahan betul dan yang digunakan itu pembukuan seperti gitu Bapak. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto dari Sungguh. Jadi menarik, kami kira langsung ke narasumber beliau Pak Petir. Jadi bukan berarti kalau yang terjadi banyak wisata desa Pak ya, diskusi itu tren pasar biasanya itu kalau bahasa saya tren sosial. Tapi yang real sesungguhnya namanya bisnis ya menjawab kebutuhan. Nah, mungkin lebih detail bagaimana apresiasi dan support terkait dengan apa yang jadi pertanyaan dua penanya tadi bisa dipaparkan oleh beliau Pak Petir. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Junaidi, di PPT sudah ada Pak, kalau nomor saya di slide nomor yang sudah disampaikan Pak Fajar, bisa dicatat. Berikutnya dari Pak Cahyo ya, inovasi BUMDesa dengan unit yang lain. Jadi BUMDesa yang didirikan berdasarkan peraturan desa atau perdes itu ada unsur penasehat, ada unsur pengelola, ada unsur pengawas. Di dalam pengelola itu ada direktur atau dan ada kepala-kepala unit yang membawai masing-masing unit. Keputusan mengenai pengembangan
usaha atau inovasi usaha itu dilakukan pada level komisaris dengan direksi. Jadi bagaimana ada satu policy mengenai pengembangan rencana itu, sedangkan tindak lanjut operasionalnya diserahkan pada masing-masing unit sebagai tindak lanjut dari keputusan mengenai perencanaan di tingkat. Jadi tidak ada semacam di sini unit itu mengambil satu keputusan sendiri. Kalau keputusan itu sifatnya operasional, oke, tapi kalau sifatnya strategis itu harus menjadi rencana dari operasionalisasi yang diputuskan pada level penasihat maupun direksi atau direktur yang ada di Desa. Nah, sedangkan kita hubungan dengan kelembagaan lembaga ekonomi desa yang lain itu memang ada satu fakta dari BUMDes yang dikembangkan di Jawa Timur itu sebagian memang bentukan baru. Jadi bentukan baru itu membentuk baru saja tanpa memperhatikan pada unit-unit atau lembaga ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Jadi program yang masuk desa itu kan macam-macam lembaga yang ada. Dari mulai IDT dulu itu ada Pomas IDT ya, ada simpan pinjam di tingkat RT maupun RW, ada juga di PNPM itu ada simpan pinjam, di BKM itu ada lembaga juga, Pamsimas juga ada, LMDH juga ada, sehingga kita melihat bahwa program yang masuk desa itu menyisakan adanya beberapa lembaga ekonomi yang tumbuh dan itu masih ada semacam solidaritas dengan lembaga pemberi pinjamannya. Nah, pada posisi seperti lembaga pemberi programnya yang masuk itu. Nah, kalau posisi semacam ini, tentunya pemerintah desa harus melakukan clear terlebih dahulu, ada serah terima atau passing on dari program yang sudah berjalan di desa itu. Artinya kalau program itu sudah selesai, tentunya itu harus diserahkan menjadi aset desa, menjadi milik desa. Nah, kalau sudah itu menjadi aset desa atau milik desa, maka desa itu bisa membuat satu policy untuk apakah itu diintegrasikan dengan BUMDes ataukah itu sifatnya kemitraan. Mereka tetap sebagai lembaga tersendiri tapi bermitra atau bersinergi dengan desa. Jadi saya melihat itu ada kesulitan-kesulitan di tingkat desa ya, prakteknya misalnya saya secara KIS saya lihat misalnya di Kepanjen itu di Sumber Maron itu misalnya ya. Sumber Maron itu pengelolaan sumber air itu di situ ada Pamsimas, ada BUMDes, ada perorangan yang memiliki tanah ya. Di dalam mengembangkan wisata Sumber Maron sendiri ternyata sampai sekarang juga tidak putus. Itu oleh karena apa? Karena ketidakjelasan mengenai status itu. Jadi kalau tidak semuanya dipaksakan harus menjadi milik desa, tapi kalau itu misalnya sebagai satu lembaga yang sendiri, badan keswadayaan misalnya menjadi satu lembaga sendiri, maka dikembangkan adanya satu partnership atau kemitraan dengan BUMDes seperti itu. Nah, dengan demikian di sini Bapak Ibu kaitannya dengan lembaga lain itu diharapkan BUMDes itu menjadi sarana konsolidasi bagi unit-unit ekonomi yang itu ada yang berkembang di desa. Apakah bentuknya itu diintegrasikan karena itu sudah diserah terimakan kepada desa, ataukah itu sifatnya bermitra atau adanya semacam kemitraan bisnis antara lembaga itu dengan BUMDes. Nah, itu mengenai batas-batasnya tadi. Berikutnya Pak Sulyono, saya kira dari cerita Bapak saya sangat mengapresiasi bahwa sebetulnya bukan tidak ada potensi, tapi sangat luas potensi yang ada di dalam di BUMDes Bapak. Memang kalau potensi itu diartikan hanya sumber daya alam atau pariwisata,
itu tentunya tidak ada. Tapi Bapak tadi sudah menyebutkan ada satu konsep namanya heksagonal. Heksagonal itu ada konsep segi 8, Pak. Jadi yang dimaksud dengan potensi itu yang pertama adalah sumber daya alam. Itu resource based. Misalnya bumdes pariwisata itu bisa menjual kekayaan sumber daya alam itu sebagai salah satu core bisnisnya. Yang kedua adalah sarpras, sarana prasarana yang dibangun. Sementara ini sering kita mengalokasikan dana desa setiap tahun untuk pengembangan sarana prasarana, tapi tidak berpikir investasi. Katakanlah misalnya Bapak bangun gedung pertemuan, di situ bisa dipakai sebagai sarana olahraga, persewaan temanten dan sebagainya ya. Tidak hanya sekedar bangun saja, tetapi di situ bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki itu juga menjadi satu potensi yang menjual. Nah, kadang Bapak Ibu kita melihat ada beberapa desa di Jogja itu yang di situ menjadi destinasi wisata kaitannya dengan usaha makanan rumahan. Makanan rumahan di mana orang itu kalau misalnya mau makan bisa langsung ke pawon, bisa ngambil masak sendiri dan sebagainya. Di situ dilayani oleh penduduk. Artinya ada orang-orang yang jago masak, yang punya kemampuan masak tradisional, itu bisa dikembangkan. Kami misalnya melakukan festival di kampung wisata Usik di Banyuwangi itu, kami kembangkan festival untuk membuat satu pecel pete yang paling enak di situ, makanan tradisional di Banyuwangi. Sekarang mereka buka warung itu. Orang yang juara festival itu nanti masuk menjadi mitra dari bisnis itu. Artinya kita memanfaatkan sumber daya keahlian orang tukang masak tadi yang paling hebat sak kampung itu, Pak. Itu menjadi bagian bermitra dengan itu. Kalau kita ngomong tentang SDM, aspek SDM bisa macam-macam. Berikutnya kelembagaan, Pak. Kelembagaan misalnya seperti upacara, seperti tradisi, seperti budaya, semacam-macam dan sebagainya. Bersih desa macam-macam itu bisa menjadi event yang itu punya nilai jual yang tinggi juga. Jadi di situ ada sentuhan kreativitas. Nah, berikutnya ada sumber daya finansial, mungkin uang, ya, mungkin tabungan, mungkin dan sebagainya. Selain itu juga namanya modal sosial atau kearifan lokal. Jadi kadang-kadang ada satu pola-pola atau cara hidup atau tradisi dari masyarakat setempat yang itu punya nilai jual yang tinggi kalau itu misalnya dikemas. Jadi bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah komoditi yang punya nilai jual. Nah, jadi Bapak Ibu, artinya kalau tadi Pak Suryono sudah mulai berpikir dengan peluang-peluang yang selain wisata alam itu sangat luar biasa. Nah, relasi kerjasama, jejaring, networking itu juga merupakan potensi. Jadi Bapak Ibu, di sini potensi jangan hanya terbatas pada apa yang dimaksud dengan sumber daya alam saja. Nah, tetapi tadi saya garis bawahi bahwa pengembangan potensi tidak bisa hanya dilekatkan dengan ketersediaan yang melimpah dari bahan baku itu, yang disebut sebagai resource base tadi. Perlu ada dukungan teknologinya seperti apa, sumber daya pengrajinnya seperti apa, akses pemasaran seperti apa. Jadi ada semacam perencanaan yang sifatnya holistik untuk satu komoditas saja. Nah, ini yang kadang-kadang sering diabaikan dari teman-teman yang mau menggunakan potensi yang ada itu. Nah, berikutnya kaitannya sama tadi pendampingan aplikasi tadi sangat bagus, Pak. Nah, saya juga sudah sarankan di beberapa tempat, Pak, dan itu ada jalan misalnya seperti di Kediri dan sebagainya. Itu BUMDes dalam satu kecamatan itu mungkin bisa lakukan semacam pertemuan, nanti ada semacam OJT, Pak, on the job training, Pak. Jadi semacam dari tenaga yang mungkin barangkali ada di narasumber beberapa itu datang ke lokasi itu untuk memberikan bimbingan. Kalau misalnya di situ ada 5 atau 6 BUMDes yang datang misalnya, itu relatif lebih bisa ditangani secara teknis karena kita diskusinya lebih fokus. Nah itu tidak perlu misalnya harus setiap hari atau apa, tapi bisa dalam waktu-waktu tertentu itu diagendakan. Nah silakan nanti asosiasi atau
perkumpulan BUMDes di tingkat kecamatan ini bisa mengering gitu Pak, sehingga nanti ada pendampingan real sesuai dengan kebutuhan, apakah itu untuk pengelolaan keuangan, apakah juga untuk pengembangan diskusi mengenai kreativitas bisnis dan sebagainya ya, yang itu bisa dilakukan di lapangan. Nah, kalau bisa seperti itu nanti bisa menambah dengan istilahnya komunikasi Bapak secara virtual melalui klinik BUMDes di provinsi. Kadang-kadang kalau sifatnya itu virtual itu ya itu kurang lego, tapi langsung melihat di lapangan itu enak. Dan itu yang paling mungkin itu Pak, kelompok satu kecamatan itu Pak. Kelompok satu kecamatan itu mungkin 5-6 BUMDes itu nanti ngomong tema apa begitu ya. Dan itu real yang dihadapi di lapangan seperti apa. Moga-moga ini bisa tercapai. Yang jelas monggo nanti di tingkat kecamatan itu ada pembicaraan jangan sendiri, BUMDes jangan dipikir sendiri, tapi minimal Bapak Ibu bisa saling berinteraksi antar BUMDes yang ada di kecamatan itu dengan kita juga. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Sudarto dari Desa Pandananjeng, Kecamatan Jombang. Nama BUMDes kami Karya Muda. Nah, yang saya ada permintaan Pak, sebenarnya di kita butuh pembinaan dan pendampingan karena potensi desa kami dari awal tidak ada potensi sebenarnya, cuman kita melihat dari sana, kita mencoba untuk mengembangkan budidaya yaitu nilam, terus kita kembangkan lagi di Minapadi. Jadi kita ingin memenuhi ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Itu kami perlu intinya pembinaan dan pendampingan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami Pak Kurdi Pak dari BUMDes Makmur Sejahtera Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen. Saya berterima kasih sekali atas pengelolaan desa bimbingan teknis yang disediakan pada hari ini. Terus terang Pak, kami di pengurusan BUMDes baru kurang lebih 6 bulan berjalan. Saya juga banyak belajar dari teman-teman yang terdahulu dan banyak masukan-masukan baik dari lembaga, tokoh masyarakat dan dari desa itu sendiri. Tadi sudah dikatakan kepada tetangga kami Desa Sengguru yang telah menyebarkan kemajuan BUMDesnya kalau dibandingkan dengan Desa Curungrejo memang masih jauh sekali Pak. Terus terang kami baru 6 bulan mungkin sudah targetnya kami Pak ya menjadi pengurus BUMDes, diamati pemerintah desa untuk mengelola BUMDes yang ada di Desa Curungrejo. Kami sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai aturan yang berlaku. Kami sangat tertarik yang disampaikan rekan desa kami dari Sengguru tadi. Saya juga berkeinginan Pak sebetulnya untuk membentukkan BUMDes di Desa Curungrejo. Selama ini kami sudah menjalankan 4 subunit kegiatan Pak. Pertama yaitu menangani sampah, kedua menangani gantangan untuk event burung berkicau Pak. Itu yang saya tanganinya masalah parkir. Yang ketiga masalah air minum Pak. Kebetulan memang sudah rezekinya Desa Curungrejo Pak ya, dapat program dari aspirasi Dewan itu berupa sumur bor, sehingga pengelolaan airnya diserahkan kepada BUMDes. Itu yang kami tangani juga Pak. Alhamdulillah sudah berjalan
baru 2 bulan untuk air minumnya Pak. Karena kebetulan kemarin itu kemarauannya agak panjang Pak ya. Jadi sumur-sumur lingkungan itu banyak yang mati, sehingga beralih ke sumur bor yang dikelola BUMDes. Sampai saat ini kalau kita bandingkan dari rekan kami Pak Yulianto dari sumur yang memang pendapatannya masih jauh sekali Pak. Saya baru 6 bulan sudah bisa merekrut kurang lebihnya 20 jutaan Pak. Tapi itu belum terrealisasi. Tapi saya tata mudah-mudahan dari tim, baik dari tim pengawas, makanya kandidat curau turun kerja bisa memberi semangat kepada kami, sehingga kami nanti bisa menggunakan apa yang ada di desa Jururejo. Kami utamanya untuk pertanian juga sangat potensi sekali, soalnya di desa Jururejo itu 90% petani Pak. Jadi daerahnya agraris pertanian, ya sama dengan yang dikelola Pak Yulianto tadi. Kami kedepannya ingin juga Pak nanti menata pertanian di desa Jururejo, dan kami sendiri juga di pengurus Bakotan, jadi merangkap Pak. Karena waktu diundang pembentukan pengurus yang datang hanya itu saja, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk dipilih, tak mau, sehingga ya bukan yang terpaksa. Karena saya sendiri ingin memajukan masyarakat desa Jururejo khususnya untuk menangani BUMDes dan pertanian. Mau saya kolaborasikan dari BUMDes dengan Poktan itu nanti kalau memang dari pengurus mengendaki kerjasama, utamanya mengusulkan itu Pak, nanti dari pihak petani yang dikelola untuk tidak dijual ke tengkulak di luar desa, sehingga kami dapat menambah masukan dari petani, kita jual ke petani juga di wilayah Jururejo. Maksudnya berasnya Pak. Yang kedua, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Widianto tadi untuk pengawas Pak, pengawas BUMDes. Saya sendiri juga kurang tahu. Selama ini memang di desa itu untuk pengawas dari BPD, dan itu sesuai tugas fungsinya BPD itu untuk mengawasi dan pekerjaan di sawah. Ternyata di sini juga ditunjuk sebagai pengawas BUMDes, sehingga saya kalau boleh usul Pak, apa tidak bisa nanti itu pengawas BUMDes itu diambilkan dari yang independen, bukan yang termasuk di lembaga desa. Pertama. Yang kedua, saya juga sepakat tadi masalah bintek di wilayah kecamatan Pak. Ini sangat saya sepakat sekali, karena banyak yang saya hadapi di BUMDes, kendala-kendala. Makanya kalau nanti di tingkat kecamatan ada pertemuan seperti komunitas Pak, komunitas BUMDes, saya sangat setuju sekali. Terima kasih Pak, itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menanya tadi ya, satu nggak muncul. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, pertanyaan pertama tadi dari Agus Super Tumpang tentang BUMDes, karya muda jadi butuh pembinaan, nanti mungkin akan disampaikan lebih jauh. Yang kedua Pak Kurdi dari BUMDes Panjen, Jururejo, baru 6 bulan Pak, tapi lumayan Pak, sudah punya unit usaha, jarang-jarang 6 bulan sudah punya unit usaha. Yang banyak itu, mohon maaf, di beberapa titik desa yang gairahnya kurang itu papanya sudah ada tapi unitnya nggak ada, atau ada unitnya hanya tulisan. Nah, saya kira ini luar biasa untuk masih 6 bulan. Kita bisa saran akan disampaikan masyarakat. Pertanyaan dari Pak Agus Lumpang, BUMDes Kriya Mutiara ya. Tentang pembinaan untuk menemukan sesuatu atau ikonnya
atau sesuatu yang bisa dikembangkan di desa ini bagus gitu. Menggali potensi. Memang gini bagus. Kami punya program di DPRD Provinsi Jawa Timur namanya program Desa Berdaya. Tapi syarat untuk mendapat program ini harus status desanya mandiri. Kenapa harus status mandiri? Karena desa mandiri akan mendapat reward dari Ibu Gubernur sebesar 100 juta. Jadi membuat diakses karena program Desa Berdaya ini memunculkan ikon-ikon. Kalau jenengan di rumah, masyarakat di sekitar di daerah Pelumpang itu, kalau masyarakat itu, kalau menemukan sesuatu, misalkan ada wisata, misalkan ada sumber mata air, itu sudah biasa. Kalau dapat program itu, kami kerjasama dengan perguruan tinggi pusat Brawijaya, mungkin dari tim Universitas Brawijaya itu, kalau datang ke sana, kalau orang lain melihat langsung ke desa itu, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau masyarakat sih harus sudah biasa, ini seperti itu apa ya? Jadi mungkin bisa diakses apa untuk program Desa Berdaya ini, dan salah satu memunculkan ikon itu, dan ikon itu nanti dikelola oleh BUM desa. Itu nanti outputnya ke sana. Jadi kalau setelah melihat ada beberapa tim kami turun ke desa, nanti akan bisa melihat, oh ini yang harus ditunjukkan, oh ini yang harus kita lakukan untuk yang harus dilakukan untuk sebagai ikon desa ini. Kami ada program itu, monggo diakses saja melalui CWD, dan saya sampaikan Pak Didin semalam itu salah bagaimana dengan nanti tolong diakses, itu bisa dilakukan untuk salah satunya memberikan sesuatu yang mungkin ada wisatanya, mungkin sesuatu produk atau kearifan lokal, produk lokalnya bisa dimunculkan di situ. Selanjutnya ke Pak Fajar. Bagus konsep Minapadi itu sebetulnya adalah kayak semacam tumpang sari, sebetulnya satu kombinasi untuk mengoptimalkan lahan. Artinya bahwa orientasinya lebih pada optimalisasi hasil. Nah, selama ini konsep ini kalau dikaitkan sama pengelolaan pengembangan usaha, itu yang belum padu adalah pada akses pemasarannya. Kadang-kadang pada tingkat petani itu sudah melakukan itu, tetapi setelah produk itu ada, bagaimana itu dijual. Nah, tentunya di sini yang harus dikembangkan adalah konsep anak agribisnis. Pertama adalah kaitannya sama budidaya, tadi sudah betul kombinasinya, ada Minapadi ya, secara teknologi bisa dipelajari untuk itu. Tentunya kombinasi itu tidak hanya Minapadi, ada juga yang ada dengan kombinasi dengan ternak, kombinasi dengan ayam, kombinasi dengan lele, kombinasi dengan itu, artinya itu pada level budidaya. Intinya pada mengoptimalkan hasil. Tetapi setelah itu ada produk, berikutnya adalah soal pengolahan. Bagaimana pengolahan itu kemungkinannya ada beberapa. Tadi misalnya kalau yang pertama itu adalah soal pengawetan, seperti misalnya pengasapan ikan apa dan sebagainya, itu bisa sehingga produk yang dihasilkan itu bisa lebih awet dan punya nilai jual yang tinggi. Di situ butuh adanya teknologi proses, Pak. Teknologi proses yang memungkinkan bisa memproses hasil itu. Nah, artinya kalau Bapak akan tekuni ini Minapadi ini, maka step selanjutnya adalah bagaimana Bapak bisa mengupayakan satu komoditas itu bisa diproses menjadi bahan olahan sehingga punya nilai tambah yang tinggi. Nah, baik itu pengolahan secara sederhana kayak misalnya penggaraman, pengasapan, pengeringan ya. Terus yang kedua mungkin soal pengemasan, baru itu bicara soal pemasaran, Pak. Nah, tentunya di dalam pemasaran itu sendiri juga nanti akan ada inovasi kan. Nah, tidak selalu
kalau sekarang akses dengan apabila komoditasnya memang punya daya tarik tinggi, maka dijual secara online juga mereka punya pasar yang cukup luas. Nah, sehingga kami mohon untuk usaha Pak Agus tadi yang Mina Padi tadi jangan berhenti di budidaya, tapi dilanjutkan pada teknologi proses. Berikutnya adalah dipikirkan mengenai pemasaran. Nah, itu yang pertama dari Pak Agus ya. Berikutnya Pak Kurdi ya. Pak Kurdi dari Toromorjo ya. Saya kira sudah sangat bagus Pak dengan usia 6 bulan dengan 4 unit usaha ya. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama tentang pengelolaan sampah. Nah, ini memang kita masih melihat di desa kita Pak, sampah itu sumber masalah, belum menjadi sumber berkah. Nah, konsepnya bagaimana memposisikan sampah itu tidak masalah tapi menjadi berkah. Nah, kalau kita lihat sampah itu memang ada dua tipologi, ada organik, ada anorganik ya. Yang sampah organik ini memang harus ada penanganan, apakah itu nanti untuk composting ataukah juga untuk budidaya maggot ya, untuk pakan ternak itu ya, dan juga untuk upaya untuk bagaimana bisa mengembangkan adanya itu disebut sebagai KRPL ya. Jadi kayak seperti KWT atau KRPL itu bisa disuplai dari situ. Artinya pemanfaatan sampah organik. Yang anorganik itu yang punya nilai tinggi itu perlu bisa dikembangkan apa yang disebut dengan bank sampah. Nah, bank sampah ini tentunya ada kaitannya sama penyetoran, ada penimbangan, ada pergudangan, dan ada juga nanti menjual pada atau juga diproses menjadi biji ya, yang memungkinkan itu punya nilai tambah dari produk-produk bank sampah, apakah itu plastik atau kan bahan-bahan yang lain. Artinya bahwa kita perlu punya satu konsep Pak, untuk menangani sampah ini dari hulu sampai dengan hilir, baik itu sampah organik atau anorganik. Nah, kadang-kadang pada sisa-sisa sayur ataupun juga kebun itu sering itu malah justru bermanfaat ketika misalnya kita mengembangkan yang dimaksud dengan budidaya maggot misalnya, yang selama ini relatif punya nilai tukar yang tinggi ya, kaitannya dengan pengolahan sampah itu. Nah, baru nanti kalau kita berpikir ada beberapa residu yang memang itu kayak seperti bahan B3 atau apa yang memang itu perlu penanganan khusus, itu tentunya ada semacam instalasi atau mengenai pengelolaan sampah itu dengan baik. Di beberapa wilayah khususnya yang dekat dengan perkotaan atau wilayah yang padat Pak, itu ada namanya IPAL ya, pengolahan sampah rumah tangga itu dikelola, didaur ulang, sehingga malah justru itu memberikan kontribusi bagi pengembangan kelurahan tangguh ataupun juga desa yang orientasinya adalah pengembangan pertanian sendiri, untuk supporting pertanian. Jadi saya melihat timbulan sampah yang banyak, yang masih banyak belum dikelola dengan baik. Sumber sampah misalnya jelas kelihatan betul itu yang sampah organik banyak itu adalah pasar desa. Pasar tradisional itu biasanya mereka tentang ini ya, banyaknya dibakar aja. Maka itu harus ada semacam wawasan integratif. Yang kedua, rumah tangga Pak. Nah, pengalaman ketika menggerakkan ibu-ibu RW, ibu-ibu RT untuk bank sampah, mereka itu senang sekali karena mereka punya tabungan ya. Mereka tak bisa beli dan sebagainya dari uang hasil sampah yang disetor. Nah, seperti itu memang polanya gerakan Pak. Artinya tidak bisnis secara murni ya, tetapi di situ melibatkan masyarakat yang intinya itu mereka merasa memperoleh kemanfaatan atau tambahan pendapatan. Nah, ini yang penting
kalau BUMDes itu bisa mengembangkan adanya kepemilikan secara umum, walaupun mungkin sahamnya itu kecil-kecil Pak, tetapi orang semuanya merasa memiliki, itu relatif lebih bermanfaat daripada misalnya gede semuanya dimiliki oleh desa. Nah, karena semua orang akan sama-sama berpartisipasi, apakah mereka ikut mengelola, bermitra, bahkan ikut mengawasi. Nah, ini yang kaitannya sama sampah. Ya. Berikutnya yang kedua tadi disebutkan burung berkicau ya Pak, gantangan Pak ya, bikin gantangan gitu ya. Saya kira ini hobi yang bagus sekali ya. Artinya bahwa ini mohonlah Pak, event. Jadi ada manajemen event. Jangan hanya gantangan sebagai gantangan, karena di situ ada beberapa supporting. Lomba pelaksanaan burung itu ada event lomba. Di situ juga ada orang yang datang. Maka di situ akan ada beberapa unit yang bisa menjadi penyangga untuk peristiwa event itu. Nah, kadang-kadang Pak, untuk mengembangkan produk kita ini, kita harus paksa orang datang ke desa kita. Orang datang ke desa kita, di situ dia membawa duit. Tinggal kita punya kesiapan enggak ya untuk memanfaatkan event itu. Nah, inilah yang perlu dirancang. Saya kira kalau ada semacam rancangan yang bagus ya, itu menarik sekali. Yang lalu kami diundang oleh Kabupaten Gresik ya. Mereka itu ada pertemuan yang menghadirkan 50.000 warga Nahdliyin ya di Sidayu itu, di mana di situ mereka berdiskusi apa yang harus dipersiapkan dari BUMDes itu dalam menyambut tamu-tamu Nahdliyin yang mereka berkumpul di Sidayu 50.000 secara bersamaan, kebutuhan apa, komoditi apa dan sebagainya. Begitu dirancang event itu sukses sekali, bisa menggerakkan ekonomi lokal. Jadi prinsipnya Bapak Ibu bisa mengembangkan satu event yang memungkinkan orang itu datang dan bawa uang dan belanja. Nah, inilah yang jadi jangan terputus-putus di dalam melihat yang tadi ya, seperti gantangan itu tidak sekedar hobi ya, atau tidak sekedar, tapi kalau itu menjadi event menghasilkan bahkan itu menjadi satu agenda rutin, nanti di situ akan ada semacam gerakan ekonomi yang memungkinkan adanya perputaran. Nggak tahu banyak hal ya, bisa pakan, bisa konsumsi, bisa macam-macam hal yang itu mungkin kayak industri kurungan dan sebagainya berkembang juga nanti kalau seandainya itu diintegrasikan atau ada satu wawasan seperti itu. Kadang-kadang kan gitu, misalnya di Talok ada Turen itu ya ada kurungan macam-macam ya. Itu jarang sekali misalnya mereka itu berkoordinasi dengan beberapa tempat yang mengembangkan gantangan ya, di mana dia bisa memasarkan produk-produk kurungan yang bagus-bagus ya, itu di situ misalnya. Nah, ini berarti kan ada semacam integrasi atau kemitraan, dan itu memang perlu dirancang untuk itu. Nah, sehingga akan lebih luas ya dampak ekonominya itu. Nah, berikutnya Bapak, berkaitan dengan pertanian, saya kira kita perlu melihat ada beberapa alternatif pertanian. Kalau diarahkan kepada ketahanan pangan, tadi disebutkan Bapak ketahanan pangan, maka sekarang sebetulnya yang perlu dijaga itu petani itu punya persediaan komoditas pangan yang itu berdaulat, relatif berdaulat. Jadi konsep lumbung pangan yang dahulu Pak, BUUD, KUD dahulu, zaman dahulu, itu perlu digerakkan, di mana petani itu benar-benar punya kedaulatan terhadap pangannya sendiri. Ketika paceklik itu dia itu punya simpanan padi gitu Pak. Nah, sementara sekarang ini kita pelajari Pak, yang persoalan itu adalah soal rantai pasar, di mana petani itu semuanya mengeluh ketika mereka berproduksi itu cari pupuk sulit, harganya mahal, obat habis mahal, ongkos produksi tidak nutut, harganya itu dijual murah. Tetapi ketika mereka beli beras harganya mahal. Siapa yang menikmati keuntungan di sini? Jelas bukan petani Pak. Jadi problemnya di situ. Maka harus ada semacam kedaulatan pangan.
di mana petani memproduksi tapi mereka juga tidak sampai dikuasai oleh pihak lain, tapi mereka punya safety atau semacam keamanan pangan. Jadi kalau itu minimal petani itu ada literasi mengenai kedaulatan pangan, di mana komoditas yang mereka produksi bisa mereka konsumsi, sebagian mungkin mereka jual, itu satu hal yang penting. Nah, berikutnya baru nanti soal apa itu teknologi proses, Pak, yaitu bagaimana pengemasan. Kita melihat tadi misalnya ya, paling sederhana itu kita mengenali kebutuhan lokal, Pak. Misalnya lokalitas di tingkat kecamatan itu sebetulnya kebutuhan beras itu seperti apa, dan Bapak coba lakukan perserikatan kapotan itu ya, untuk memungkinkan mereka juga bicara soal mengenai lalu lintas apa itu komoditi beras itu di wilayah Panjenengan itu. Nah ini bisa bekerja sama dengan BUMDes, Pak. Beras-beras kemasan petani yang Bapak anu itu ya, di Bojonegoro sudah jalan, Pak, di mana kemasan itu dititipkan ke tokonya BUMDes dan warga itu mengambil dari itu dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi kalau Bapak bersatu, relatif Bapak bisa. Tapi sekarang Bapak kan enggak. Bapak itu hanya sebagai produsen. Nah, ketika menjual Bapak itu kena tengkulak. Nah, mereka langsung ke jaringan lalu dan masuk lagi ke Bapak sudah disetir oleh dia. Jadi inilah problemnya di kita itu. Sehingga kalau Bapak tidak melakukan satu-satu proses perserikatan atau kerjasama yang baik, kaitannya sama bagaimana menyusun satu tata niaga yang adil, itu rasanya memang susah. Jadi itu agak kompleks. Karena apa? Karena memang mereka pemain-pemain besar, Pak. Misalnya kayak seperti bisnis beras itu, mengapa kita ini tetap tetap tidak bisa swasembada beras? Oleh karena apa? Oleh karena importer itu memang suka mengimpor, dan impor itu menghasilkan apa yang disebut dengan rente atau keuntungan yang sangat besar. Mereka tidak ingin keuntungannya terkurangi, Pak, sehingga Bapak itu dipaksa untuk tidak produksi atau patah semangat untuk berproduksi supaya Bapak tergantung dengan produk dari Thailand, sehingga nanti dari Thailand, dari Cina beras itu bisa dibawa ke sini dan Bapak beli dengan biaya mahal, sementara Bapak produksi sudah enggak. Oleh karena apa? Karena tidak ada kepastian mengenai kos yang harus dikeluarkan. Jadi saya mohon, ini saya ceritakan, ini persoalannya struktural namanya, Pak. Jadi persoalan mengenai pengaturan kebijakan. Saya kira ini memang tidak bisa diselesaikan oleh BUMDes, tetapi juga harus ada semacam policy dari pemerintah tentunya yang betul-betul bisa membuat satu tata niaga ini secara adil. Moga-moga nanti ada semacam sinergi antara BUMDes, Prakarsa BUMDes ini dengan struktur pengaturan lalu lintas dari komoditas pertanian ini secara lebih adil supaya petani bergairah kembali. Mohon maaf Pak kalau agak panjang ini. Seperti kampanye ya Pak ya? Enggak ya? Oke, matur nuwun.